Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Sungguh sulit apa yang menjadi pilihan Pak Erlangga, mundur dari jabatannya atau dijerujikan oleh Pak Jokowi. Dan dengan berat hati, Pak Erlangga memilih untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dan tentu hal ini menjadi bahan ejekan para netizen. Untuk itu, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak videonya seperti apa. Halo guys, Bang Oblak, Ketua Umum Partai Kuning mengundurkan diri. Lo tau nggak? Banyak banget kasusnya. Nih gue sebutin satu-satu ya. Tapi gue pakai baca ya, terus gue tulis. Satu, di kasusnya di kepolisian nih, asusila dan kekerasan, pemukulan. Nah, kalau di KPK, kartu kerja. Ada lagi nih di Kejagung, ekspor CPU, impor garam, sama impor biji besi. Makanya dia takut banget nih, kesandra dia. Ya diserahkan juga dah sama belimbing sayur. Menang lagi aja belimbing sayur. Aduh, belimbing sayur jadi emang bisa ya? Pohon beringin dipimpin sama belimbing sayur. Erlangga Hartarto, Ketum Golkar. Habis dimanfaatin sama Jokowi, lo ditendang. ditendang jit. Lo mau keluar atau gue masukin ke dalam penjara? Itu omongannya seorang Jokowi. Erlangga, hanya lu, Bu Mega aja yang membuat dia jadi presiden, disakitin begitu, hianatin, apalagi model lu Erlangga Hartarto. Ntar lagi ketua-ketua partai yang mendukung ini ntar lagi masuk juga, ditendang juga. Belum tahu siapa Jokowi. Orang yang mengangkat dia dari tukang kayu aja digituin, apalagi kalian. Aduh, gue ketawa. Dulu waktu pilpres itu menggebu-gebu. Ini dari bansos dari Jokowi. Ini dari Jokowi. Sekarang partai lu diambil sama Jokowi. Lu mau mundur atau lu masuk penjara? Pilih mundur dong. Salam logika. Berikut adalah kronologis runtuhnya pohon beringin. Tanggal 6 Agustus 2024, info A1 bahwa pohon beringin akan dicuri. Lalu tanggal 8 Agustus, petinggi pohon beringin yaitu LBP dan ABR bilang bahwa pohon beringin sampai saat ini tetap solid. Dilanjutkan tanggal 10 Agustus, Pak Lurah panggil Ketua Umum pohon beringin. Tanggal 11 Agustus, pohon beringin akhirnya nyerah, tumbang, dan runtuh. Berdasarkan cerita-cerita di warung kopi, kira-kira ketika ketum pohon beringin dipanggil Pak Lurah bilang begini, kamu mundur secara sukarela atau gua mundurkan dengan kasus minyak. Apakah akhirnya si bocil akan menjadi ketum pohon beringin? Operasi apa yang gak ada di rumah sakit? Operasi politiknya Pak Lurah. Lemah emang berpolitik di Indonesia ini. Memilih gak berparpol,
nasibnya kayak Anies Baswedan, pengen maju pemilu tapi nggak dapet tiket dari partai politik. Memilih merintis di parpol, nasibnya bisa jadi kayak Erlangga Hartarto. Ujung-ujungnya disandra kekuasaan dan dipaksa untuk mundur. Ada pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa yang menimpa Anies Baswedan dan juga Erlangga Hartarto ini. Yang pertama untuk Mas Anies, sudah saatnya bergabung ke dalam partai politik. Mau bikin baru kek, mau gabung yang udah ada. Kalau referensi juga buku How Demokrasi Die, pejuang-pejuang pro demokrasi itu sudah harus masuk ke dalam partai politik. Kenapa? Karena kalau tidak mereka akan menjadi pihak yang lebih besar dari parpol. Dan tentu itu tidak baik untuk instrumen demokrasi. Ridwan Kamil tuh emang banyak menyebalkan, gue juga banyak kontra. Tapi dalam hal dia berani masuk parpol dan pilihannya adalah Golkar, menurut gue ya langkah dia tepat. Karena dia tahu kalau nggak berparpol, ujung-ujungnya dia nggak punya dukungan yang pasti dan solid untuk maju di pemilihan umum berikutnya. Anies gabung PDIP menarik, mau gabung Nasdem juga menarik. Atau mungkin mau akuisisi partai kecil gitu, kayak misalnya PSI atau Perindo jadi Perubahan Indonesia mungkin. Atau pengen bikin partai baru, ubah bareng party misalnya, atau apalah. Silakan Mas Anies, kita tunggu masuk parpol. Yang kedua, pelajaran dari peristiwa Erlangga Hartarto. Ini adalah definisi dari sebuah kalimat. Once you sell your soul to the devil, you cannot get it back. Jokowi itu luar biasa. Dia bisa membuat stigma Golkar yang tadinya adalah partai tanpa pemilik karena mungkin ownernya banyak. Dia bikin kesan Golkar itu bisa dikontrol. Golkar itu dapat diintimidasi dan Golkar itu dapat diganti. Ya, dari Erlangga kita belajar. Lo dari awal milih jilat-jilat sama kekuasaan tanpa batas gitu ya. Lo milih manut sama kekuasaan tanpa batas. Ya ujung-ujungnya lo juga harus siap kalau kekuasaan atau raja tersebut minta apapun, termasuk minta lo mundur. Akhirnya sekarang partai-partai kayak Nasdem Surya Paloh, Erlangga di Golkar, jadi harus manut apa kata Raja Jokowi. Mereka tersandra banyak kasus, dan ya itulah, mereka sekarang udah di posisi atas. Tapi ya, kalau mereka mencapai posisi atas ini dengan cara menjual diri mereka kepada si Raja, ya jangan salahkan kalau rajanya minta balik jiwa. Kalau udah begini, kesannya kan gak berparpol salah, berparpol pun salah. Yang gak salah cuma Joko Widodo. Kenapa? Kan kemarin udah minta maaf. Enak kan jadi presiden, tinggal salah terus minta maaf. Mengejutkan, akhirnya apa yang dikhawatirkan oleh Partai Golkar terkait dengan upaya mengambil alih kepemimpinan Partai Golkar terjadi. Mungkin babak berikutnya kita akan menunggu ada perseteruan tentang kisah di antara mereka yang terlilit dalam pemilu curang dan seterusnya. Sengketa politik akan menjadi babak baru. Mereka yang dulu berkawan, konco, ya bersekutu, bisa jadi menjadi lawan dan musuh yang berperang secara terbuka. Publik kini semakin disuguhkan oleh tontonan-tontonan yang sudah bisa disimpulkan sebelumnya. Berbagai proyeksi tentang apa yang akan terjadi. Upaya menguasai seluruh partai politik untuk menyusun sebuah struktur kekuasaan yang otoriter itu terus berlangsung. Kita tentu berharap agar demokrasi kita semakin sehat. Politik Indonesia itu semakin tidak membosankan. Harusnya rakyat semakin senang, tetapi dengan situasi ini rakyat dibikin semakin jengkel, rakyat dibikin semakin antipati, bahkan benci sama politik. Semua politisi akan dianggap sama, amoral, bejat, nakal, rakus. Itu label politisi yang hari ini dinobatkan oleh rakyat. Maka kita yang konsisten untuk mendorong demokrasi yang sehat, kalau kita diamkan ini, maka sama saja kita membiarkan demokrasi dibajak dan membiarkan masa depan Indonesia akan suram. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen terkait dengan mundurnya Pak Erlangga dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar. Efek kerakusannya terhadap kekuasaan sehingga tidak ada lagi belas kasihan terhadap seseorang. Bahkan apa yang sudah menjadi hak orang lain dirampas begitu saja, seperti Pak Erlangga ini. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga ada manfaat dari video yang sahab, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.